Ketahuilah wahai istriku Aisyah, ibunya orang mukmin, ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa seseorang, maka dilepaslah sorban dari kepalanya, dilepaslah baju pengantin dari tubuhnya, dilepaslah cincin dari jari manisnya. Artinya semua kesenangan dunia lepas. Lalu dia menjerit sekuat-kuatnya sehingga jeritannya didengar seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia tidak dapat mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya. Lalu bertanya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa jin dan manusia tidak diizinkan untuk mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya? Apa kata Rasul? Wahai istriku Aisyah, ibunya orang mukmin, sekiranya jin dan manusia diberi izin untuk mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya, maka jin dan manusia tidak akan sanggup mendengarnya sampai pecah gendang telinganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah yang maha ada, Allah yang telah mengadakan kita semua, dan Allah pula lah yang telah mengadakan dan menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Salawat dan salam sama-sama kita lantunkan kepada Nabi yang sangat santun dan juga penyantun, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya dengan kita selalu melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah Bapak Ibu kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda ibunda kami, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Saharoni, bahwasanya malaikat Jibril, Pak Bu, pernah datang kepada Rasulullah. Dia iri, Pak Bu, kepada manusia, sehingga dia ingin meminta kepada Allah, ingin dan kepingin dijadikan manusia. Padahal malaikat Jibril ini, Pak Bu, adalah komandan daripada malaikat. Dari malaikat-malaikat Allah, dialah termasuk bos, komandan daripada malaikat. Yang mana malaikat Jibril ini adalah bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, rasul-rasul Allah.
Tapi Pak Bu, Nabi dan Rasul tak ada lagi. Berarti Ustadz malaikat Jibril pensiun dong. Nah Bu ya, berarti malaikat Jibril pensiun? Tidak. Ada tugas tambahan Pak Bu yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Apa saja tugas tambahannya? Tugas tambahan malaikat Jibril Pak Bu, yang pertama menghadiri hamba-hamba Allah, manusia-manusia di muka bumi Allah nih yang meninggal dalam keadaan berwudu. Nah, itu tugas tambahan pertama. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, malaikat Jibril Pak Bu ikut hadir. Makanya Pak Bu, kita diperintahkan, disunnahkan dawabul wudu, pelihara air wudu. Nah, jangan berwudu pas mau sholat saja, jangan berwudu pas mau beribadah saja. Kemanapun kita melangkah, dawabul wudu, pelihara Pak Bu air wudu. Cuma kadang-kadang kita salah Pak Bu, kita bukan memelihara wudhu, tapi memelihara dari batalnya wudhu. Gara-gara malas ke kamar mandi, begitu ndak keluar dia dijepit-jepit begini, ditahan-tahan supaya jangan keluar. Nah, tiba saatnya batal, ya batalkan, ambil lagi. Kita yang disuruh Pak Bu memelihara air wudhu. Air wudhu itu artinya senantiasa kita pelihara. Ketika batal, ya saatnya mau batal, ya batalkan. Nah, ya, bukan kita memelihara, menjaga dari batalnya wudhu. Nah, tapi memelihara wudhu itu senantiasa Pak Bu, kemanapun kita melangkah, dawabul wudhu, peliharalah air wudhu kita. Tak meminta akan kita Pak Bu, awak pergi belanja, jalan ke sana, tak taunya tengah jalan di situ pula ajal awak mati syahid. Kenapa? Dalam keadaan berwudu. Tak tahu kita di mana tempat kita, ajal kita, waktu dan tempat tak tahu kita Pak. Oleh karenanya, selain kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kita tetap mengingat Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan duduk, berbaring, turun dan lain-lain, terus kita ingat Allah. Tapi salah satu kuncinya juga jangan pernah lepas air wudhu kita. Tahu kita Pak Bu. Nah, inilah tugas tambahan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril, menghadiri manusia, hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini yang meninggal dalam keadaan berwudu. Mau tidurkan kita Pak Bu, berwudu. Nah, tak tahu kita malam ini tidur, besok pagi tak bangun lagi, dibangunkan, yang dek bangun, tak bangun lagi. Kenapa? Berarti sudah dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Sebelum tidur dia sudah mengambil air wudu. Oleh karenanya Pak Bu, makanya pelihara air wudu. Lalu tugas tambahan yang kedua yang Allah berikan kepada malaikat Jibril adalah mengijabah, mengabulkan doa-doa hamba Allah yang senantiasa berdoa, meminta kepada Allah atas izin dan perintah Allah. Dan tugas tambahan yang ketiga yang Allah berikan kepada malaikat Jibril adalah menurunkan ajab di suatu dusun, kampung atau desa yang mana masyarakat di dusun kampung itu sudah jauh daripada agama ataupun perintah-perintah Allah. Pak Bu, malaikat Jibril ini punya 600 sayap. Sekiranya Pak Bu, satu sayapnya aja dihemparkannya, dibentangkannya, tertutup dunia ini. Bukan bumi ya. Satu sayap saja dibentangkannya, tertutup dunia ini Pak Bu. Dan satu kepalan tangan malaikat Jibril, ketika itu dikepalkannya, maka air laut tumpah semua. Bayangkan itu Pak Bu. Jadi tugas tambahan yang ketiga adalah menurunkan satu ajab. Menurunkan satu ajab pada satu dusun, kampung, desa
kejamatan yang jauh daripada agama atau sudah dalam keadaan maksiat yang luar biasa. Karenanya kalau di kampung awak gini, awak tengok-tengok udah suasananya sudah tak nyaman awak. Masjid-masjid Allah pun sudah sunyi. Nampak terasa panas, kayaknya tak ada ketenangan, keberkahan, maka kita disuruh hijrah, pindah. Kenapa? Kalau ajab itu sudah turun pada satu kampung, satu dusun, bukan hanya orang yang pelaku maksiat, orang yang beriman pun kena semua. Makanya itu adalah istilah hijrah. Sama seperti peristiwa kita kemarin Pak Muharram, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah itu sudah lagi tidak bisa teratasi maksiat-maksiat, maka Allah perintahkan hijrahlah Rasulullah. Sama kalau di dusun, di kampung awak, tempat tinggal di desa awak, ada kadang-kadang terasa auranya panas saja. Orang-orang yang pun sombong yang luar biasa, tak ada keakuran, kenyamanan tinggal di kampung nih. Asalkan lewat awak pas menengok muka awak macam nengok rendang, tak ada yang senyum satu pun. Luar biasa, tak enak, tak nyaman tinggal di kampung nih. Pindah, hijrah. Nah ini Pak. Kalau sudah mati, tapi kalau akur-akurnya pula masyarakatnya ramah tamah. Kita kadang-kadang Pak kalau jalan-jalan, Bapak Ibu mungkin pernah terasa seperti itu. Masuk ke satu kampung desa, auranya panas, Pak ya. Nengok-nengok wajah-wajah masyarakatnya pun seram-seram. Nah, ini jadi oleh karenanya itulah makna hijrah itu. Mudah-mudahan di tempat kita ini Pak, mudah-mudahan masih terasa adem, nyaman. Kuncinya kalau masih ramai rumah-rumah Allah tuh, insya Allah Allah turunkan baldatun thayyibah wa ghafur. Rumah Allah masih ramai, anak-anak, remaja, orang tua masih banyak yang cinta Al-Quran. Di telinga awak masih terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Ngaji banyak. Nah insya Allah ngaji. Cuma kalau sudah lebih banyak ngaji di kaset daripada lisan orang, itu juga sepanda ajab. Bukan tak baik kaset itu, tapi lebih banyak terdengar lantunan-lantunan Al-Quran dari mulut lisan-lisan hamba-hamba Allah. Di tempat kita ini. Karenanya Bapak Ibu orang tua kami, jemaah sekalian yang berbahagia, itulah yang disampaikan Rasulullah kepada Ali, ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lis-sab'i. Wahai Ali, pernah malaikat Jibril datang kepadaku, dia ingin dijadikan manusia min bani Adam, ingin dijadikan manusia lis-sab'i, disebabkan 7 hal. Saking luar biasanya berarti ganjaran yang Allah berikan terhadap 7 hal nih, Pak Bu. Apa yang pertama? Qisalis salawatil khamsi ma'al imam. Orang yang selalu sholat 5 waktu bersama imam. Makna luar biasa dahsyat ganjaran yang Allah berikan Pak Bu. Malaikat tak bisa melakukan hal ini, hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah, manusia-manusia. Saking besarnya dahsyatnya ganjaran yang Allah berikan, malaikat Jibril pun pingin jadi manusia supaya bisa ikut sholat berjamaah bersama imam. Oleh karenanya Bapak Ibu, usahakanlah dengan semaksimal mungkin selalu luangkan waktu kita, maka selalulah langkahkan kaki, sholat kita berjamaah di rumah-rumah Allah, ikut bersama imam. Ustadz, kami kalau yang perempuan ini kan baiknya di rumah sholat Ustadz, dalam hadis betul. Tapi semua hadis itu Pak Bu ada asbabun nuzulnya. Baiknya perempuan itu di rumah, iya itu untuk anak gadis Pak Bu. Anak gadis. Tapi kalau awak yang udah tua-tua nih, yang omak-omak nih, bagus ke masjid Bu. Kalau anak gadis boleh ke masjid, boleh, tapi ikut bersama, dikawal ayah oma, ikut orang tuanya. Kenapa? Kalau anak gadis lebih baik di rumah, dikhawatirkan nanti menjadi fitnah.
di tengah jalan fit cewek katanya. Jadi fitnah Bu. Tapi kalau ibu-ibu, omak-omak ini saya yang jamin tak ada lagi tuh Bu. Nah, insyaallah. Nah, jadi kalau kita yang ini bagusnya ke masjid. Nah, jadi kita Pak usahakan khisalis shalawatil khamsi ma'al imam, salat berjamaah bersama imam. Sudah sering disampaikan dari tuan-tuan guru kita, ustadz-ustadz kita dalam hadis Rasulullah yang sahih, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi fi sab'i wa isrina. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Allah berikan 27 derajat kelipatan yang luar biasa kepada kita. Salat sendiri awak Pak Bu di rumah pahalanya 1. Lain lagi salah bacaannya, lain lagi yang menghayal. Begitu sudah Allahu Akbar, alamak sudah bulan tua ini, jangan aduh batagil tuh. Jadi Bu udah kalau sholat sendiri Pak pahalanya 1, tak khusyuk pula, lain lagi bacaan yang salah 0, tak ada nilainya. Kalau berjamaah nih, nah ini sudah sering kita ulang kaji nih Pak ya. Imam tak khusyuk, makmum khusyuk sempurna. Atau sebaliknya, makmum tak khusyuk, imam khusyuk sempurna. Atau dua-dua, imam tak khusyuk, imam menghayal. Belum tentu berarti ustadz haji kiai itu Bu, belum tentu bisa khusyuk. Banyak juga ada kadang-kadang dua-dua menghayal, imam menghayal, makmum juga menghayal. Imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk, tetapi barisan lurus, shaf lurus, sempurna. Inilah indahnya berjamaah. Makanya imam sebelum sholat selalu ingatkan, saw sufufakum, luruskan shaf, rapatkan shaf. Itu tujuannya, menjaga itu. Mana tahu kita pun tak khusyuk, makmum tak khusyuk, tapi barisan lurus. Indahnya berjamaah. Siap berjamaah, yuk ikut kita doa bersama berjamaah. Jangan biasakan awak tak mau ikut doa berjamaah Pak Bu. Usahakan. Orang yang selalu tak mau ikut berjamaah, ikut doa berjamaah, itu salah satu ciri orang yang sombong. Kenapa seorang tak mau berarti menganggap doanya makbul? Padahal dari 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah, salah satunya siapa itu waliullah. Hamba-hamba yang disayang Allah kita tidak tahu Pak. Di antara kita ini semua, bukan berarti ustadz dia doanya makbul, belum tentu. Bukan berarti dia seorang haji doanya makbul, belum tentu, kita tidak tahu. Makanya selalu ikut berjamaah. Mana tahu Pak, di antara kita ini ada satu yang waliullah, hamba yang disayang Allah, diijabah doanya, dapatan kita semua. Inilah enaknya berjamaah nih. Ustadz doaku kan yang kupinta beda sama dia. Iya betul, nanti siap doa berjamaah baru doa sendiri. Kenapa? Nanti tak tahu kita di mana yang diijabah oleh Allah. Jadi usahakan selalu ikut berjamaah. Ini kadang-kadang imam Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan cabut terus lari. Jadi usahakan selalu ikut berjamaah. Ini Pak Bu tujuannya. Oleh karenanya inilah yang pertama yang membuat malaikat Jibril pun ingin jadikan manusia Qisalis shalawatil khamsi ma'al imam, orang yang selalu ikut sholat di waktu bersama imam. Pokoknya usahakan Pak dalam 5 waktu itu semua kita ikut bersama imam. Ustadz saya kerja, pasti kalau sudah zuhur ada jam istirahat kantor, cari masjid terdekat, sholat awak berjamaah ke masjid, ikut sholat bersama imam. Bapak Ibu orang tua kami, ayahanda ibunda sekalian. Lalu yang kedua yang membuat malaikat Jibril ingin dijadikan manusia, karena amalan yang kedua begitu dahsyat ganjaran yang Allah berikan. Apa itu? Wa mujalasatil ulama, orang yang suka menghadiri majelis ilmu. Inilah Pak yang kita lakukan. Jadilah kita Pak Bu orang yang selalu haus dengan ilmu.
Jadilah kita orang selalu kurang dengan ilmu. Hadiri majelis-majelis para ulama-ulama kita dekati, itu salah satu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang selalu yang sudah cukup dengan ilmu. Kalau kita merasa cukup dengan ilmu, pasti kita menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Kata Rasulullah dalam perintah agama kita, jadilah Bapak Ibu kita orang yang selalu haus dengan ilmu. Dan dalam hal ini jangan pernah kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Kalau itu mengandung nilai kebaikan, ambil, amalkan, terapa. Ini kadang-kadang datang ego kita, macam kau lah yang cakap, duluan lagi aku makan garam daripada kau, sok-sok nasihati pula kau. Memang garamnya duluan awak Pak Bu, Bu ya, garamnya ya, tak boleh seperti itu. Jangan pernah kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Walaupun mungkin usianya jauh lebih muda daripada kita. Masih anak ingusan kau mau sok-sok cakap, kau tak boleh. Ketika yang disampaikan itu mengandung nilai kebaikan, jangan kita menjadi orang yang takabur, tawaduk, rendah hati. Kenapa? Kita selalu haus dengan ilmu, selalu menjadi orang yang kurang ilmu. Maka akan terus menjadi motivasi, semangat kepada kita terus belajar dan terus belajar. Bapak Ibu orang tua kami, ayahanda ibunda kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang membuat malaikat Jibril ingin menjadikan manusia, yaitu adalah wa'idatil marid, orang yang suka menjenguk orang yang sakit. Pak Bu, ternyata ini satu amalan yang sangat disenangi, dicintai oleh Allah. Besar dahsyat ganjaran yang Allah berikan, sehingga malaikat Jibril ingin Pak Bu jadi manusia, yaitu wa'idatil marid, orang yang senantiasa senang menjenguk orang yang sakit. Ada sahabat Pak, teman, tetangga, apalagi keluarga kita yang sakit, jenguk. Ternyata diadakan satu penelitian, ternyata obat Pak Bu yang paling ampuh tuh bukan obat dokter. Tidak. Ternyata obat yang paling dahsyat, yang paling ampuh itu adalah ketika ada sahabat, temannya, keluarganya yang datang menjenguk dia, gembira dia, bahkan kadang sampai lupa dia dengan sakitnya, tak sadar sehat dengan sendirinya. Coba ketika yang selama ini kita duduk bersama, bersenda gurau bersama, jalan bersama, tetangga dengan kita, tiba-tiba jatuh dia sakit, terbaring, terpikir olehnya, mana yang sahabatku katanya sahabatku, mana temanku yang katanya temanku, mana tetangga yang katanya tetanggaku. Sampai sekarang tak ada orang tua yang ingat datang menengok aku. Terpikir dia Pak Bu, bertambah penyakitnya, mati pula jadinya. Bukan, mohon maaf Pak Bu ya. Kenapa? Obat yang paling ampuh adalah ketika ada sahabat, teman, apalagi keluarga datang menjenguk dia. Dan ini satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kita datang menjenguk sahabat teman kita, kita berikan dia serasa senang, gembira, sehingga dia lupa dengan penyakitnya. Kenapa? Karena itu juga penyakit salah satu ujian oleh Allah yang sangat luar biasa terhadap hambanya. An Abi Bahili radhiyallahu anhu, dari Imam Bahili Pak Bu, ketika Allah menghendaki seorang hamba jatuh sakit, maka diutus Allah Pak Bu 4 malaikat. 4 malaikat itu, malaikat pertama, wahai malaikatku, tolong cabut cahaya dari wajahnya. Makanya Pak Bu, orang sakit terlihat lemas, pucat,
tak bercahaya. Malaikat kedua apa kata Allah? Wahai malaikatku, tolong cabut pelejat rasa makanan dari lidahnya. Makanya orang sakit makan tak enak, tidur tak nyenyak, apapun dikasih yang enak tak tetelannya itu. Kenapa? Sudah terasa pahit lidah itu. Memang Allah perintahkan. Malaikat ketiga, wahai malaikatku, tolong cabut kekuatan dari tubuhnya. Makanya orang sakit lemas, berjalan pun tak tolapnya lagi, tak kuat lagi, hanya terbaring di tempat tidur. Memang Allah cabut. Lalu malaikat keempat, wahai malaikatku, tolong cabut seluruh dosa-dosanya. Lalu ketika Allah menghendaki kesembuhan karena ketabahan hamba Allah yang sakit tadi, dipanggilnya 4 malaikat yang diperintahkan pertama tadi. Lalu dipanggilnya 4 malaikatnya, wahai malaikatku, tolong kembalikan cahaya ke wajahnya. Makanya yang tadi yang sakit itu terlihat pucat mulai nampak segar, yang tadi sudah mulai auranya timbul, tersenyum. Udah sehat itu Pak, udah mau sehat itu. Lalu malaikat kedua, wahai malaikatku, tolong kembalikan pelejat rasa makanan ke lidahnya. Tiba-tiba enak dia makan, banyak kepinginnya. Cuma jangan kita salah paham, tiba-tiba yang selama ini payah makan tiba-tiba banyak kepinginnya. Aduh gawat, ini sudah tanda-tanda yang kita bilang itu tanda-tanda mau sehat Bu. Yang kita bilang sudah dekat ini, sudah banyak kepinginnya, mungkin perintah terakhir tidak boleh, itu tanda mau sehat. Kembalikan pelejat makanan ke lidahnya. Banyaklah kepinginnya nih Pak. Jangan kita bilang buang tabiat. Itu tandanya mau sehat. Cuma kadang kita bilang gawat banyak kepinginnya, udahlah belikan buang tabiat ini kayaknya. Tidak, itu ciri-ciri orang yang mau sehat. Lalu malaikat ketiga apa kata Allah? Tolong kembalikan kekuatan ke tubuhnya. Yang tadi hanya tergolek, sudah mulai jalan dia pelan-pelan. Kemana ya? Kemana Oma? Tidak jalan-jalan? Janganlah dulu, tidak. Buat tengok, biarkan. Sudah mulai nampak ceria, dia bisa jalan. Itu ciri-ciri sudah mau sehat gitu. Tapi malaikat keempat Pak Bu tak dipanggil Allah. Proteslah dia. Ya Allah, bukankah kami 4 malaikat secara bersama yang Engkau perintahkan dulu ya Allah, di awal itu ya Allah, untuk mengambil pelejat rasa makanannya, mengambil cahaya wajahnya, mengambil kekuatan tubuhnya, dan mengambil seluruh dosa-dosanya. Tapi mengapa sekarang ya Allah teman-temanku Engkau suruh kembalikan cahaya wajahnya, kembalikan pelejat rasa makanan ke lidahnya, kembalikan kekuatan tubuhnya, tetapi aku ya Allah kenapa enggak Engkau perintahkan mengembalikan dosa-dosanya? Apa kata Allah? Wahai malaikatku, jangan kau kembalikan dosa-dosanya. Sudah kubuat susah dia dengan penyakit, kupayahkan dia dengan sakitnya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Tabah dia, sabar dia dengan penyakit yang kuberikan. Lalu kata malaikat, lalu kubawa kemana nih Allah dosa-dosanya ini? Wahai malaikatku, bawalah dosanya itu ke laut, buang ke laut. Makanya dosa itu Pak, laut itu tempat pembuangan dosa. Makanya istilah pituah najolo-jolo, tak boleh kita sembarangan ngomong sembarangan di laut tuh. Janganlah takabur di laut tuh. Kenapa? Itu tempat pembuangan dosa, dan seluruh binatang yang sangat berbisa dan mematikan juga ada di laut. Pak ya, Bu? Ya tak boleh kita takabur sembarangan cakap ngomong apapun di laut. Kenapa? Itu tempat Allah suruh pembuangan dosa adalah di laut. Oleh karenanya Bapak Ibu orang tua kami, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan mitos, tidak, memang benar. Bapak Ibu, inilah yang amalan yang ketiga dari Imam Bahili tadi, termasuk kita yang sakit sabar. Dan sebagai orang yang beriman, ada sahabat teman kita Pak Bu yang sakit, jenguk. Jangan tunggu nanti aja itu, nanti sakit-sakit gitu aja. Tidak. Kenapa? Ini satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah.
terpanggil hati kita mendengar teman, sahabat, apalagi tetangga, apalagi keluarga kita sakit, dia ya iya datang, kita coba datang, insya Allah selalu dia lupa dengan sakitnya, insya Allah jarang penyakit itu datang. Kenapa? Karena kita semua saling perhatian antara satu dengan yang lainnya. Nah, ibu pasti ibu terasa itu, Bu, ya Bu, kalau sakit kayaknya tak ada yang ngopen, tak ada yang peduli, bertambah nggak penyakit itu, Bu? Jujur, Bu, bertambah kan, Bu? Tapi kok ada teman, sahabat, keluarga, kakak, abang datang, dia kenapa sakit, alalah sehat aku itu, lupa dah diajak bercanda busur gurau, yang tadinya sakit udah berat tiba-tiba jadi ringan. Kenapa? Sudah enak, otak itu segar kembali, lupa kita dengan sakitnya. Makanya agama merintahkan itu, wa iyadatil marid, sukalah, senanglah menjenguk orang yang sakit. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda kami sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang keempat yang membuat malaikat Jibril ingin dijadikan manusia karena luar biasa cintanya Allah kepada amalan yang keempat ini, yaitu watasyiil janajah, orang yang mau ikut mengantarkan jenazah. Pak Bu, ada sahabat, teman, tetangga awak yang meninggal, ikut awak melayat takziah, dan usahakan kalau bisa ikut awak mengantarkannya. Ini sudah pernah mungkin Pak Bu saya sampaikan. Ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, ya ummul mu'minin, ma huwa asaddu minhu 'alal mait, wahai ibunya orang mukmin, tahukah engkau yang paling menyakitkan bagi seorang mayit? Apa jawab istrinya Aisyah? Allahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ketahuilah wahai istriku Aisyah, ibunya orang mukmin, ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa seseorang, maka dilepaslah sorban dari kepalanya, dilepaslah baju pengantin dari tubuhnya, dilepaslah cincin dari jari manisnya. Artinya semua kesenangan dunia lepas. Lalu dia menjerit sekuat-kuatnya sehingga jeritannya didengar seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia tidak dapat mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya. Lalu bertanya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa jin dan manusia tidak diizinkan untuk mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya? Apa kata Rasul? Wahai istriku Aisyah, ibunya orang mukmin, sekiranya jin dan manusia diberi izin untuk mendengar jeritan orang yang dicabut nyawanya, maka jin dan manusia tidak akan sanggup mendengarnya sampai pecah gendang telinganya. Bayangkan Pak Bu, dahsyatnya ketika ruh dicabut. Jangankan kita, jin saja pun tak sanggup, kata Rasulullah, mendengar jeritan orang yang dicabut ruhnya. Setelah terlepas ruh dari jasad, saat itu kata Rasulullah, katakanlah wahai ibunya orang mukmin, ketika dia ingin dibawa dimandikan, apa katanya? Demi Allah, wahai orang-orang yang ingin memandikan aku, janganlah kamu siramkan air yang terlalu panas dan juga terlalu dingin, karena tubuhku baru saja terbakar sebab keluarnya ruh. Makanya Pak, orang-orang tua dulu berpesan, tak boleh panas kali, tak boleh dingin kali, tapi hangat-hangat suam. Tahu Ibu ya? Apa itu hangat-hangat suam? Hangat-hangat kuku. Dia minta jangan kamu siramkan air yang terlalu panas dan juga terlalu dingin, karena tubuhku baru saja terbakar sebab keluarnya ruh. Dan ketika ingin digosok badannya, apa katanya? Demi Allah, wahai orang-orang yang ingin menggosok badanku, janganlah kamu pegang terlalu kuat lagi kasar, karena tubuhku baru saja istirahat dari sakitnya pencabutan ruh. Makanya ketika mandikan awak, menuangkan air pelan-pelan, sambil dibantu tangan kiri Pak Bu gini, dibantu pelan-pelan, menggosok kakinya, badannya. Ketika menggosok tangannya, apalagi contoh Pak Bu ya, suami awak yang meninggal, ikut awak mandikan, menyabuni pelan-pelan, basuh. Wahai suamiku tercinta, suamiku tersayang, inilah terakhir kali aku menyentuh tanganmu, karena tanganmu ini engkau buat mengais rezeki buat anak dan istrimu.
Ini kadang-kadang tak mau kita ikut mandikan, halal Bu bagi kita itu. Banyak istri tak mau ikut mandikan suami atau sebaliknya, halal. Cuma karena Bilalnya pula laki-laki, jangan awak sendiri ikut bersama anak-anak memandikan. Selama hidup ini bebas awak pandang semua, bebas awak tengok semua. Untuk terakhir kali masa tak mau awak ikut mandikan. Ketika menyambuni kakinya, wahai suamiku tercinta, inilah terakhir kali aku menyentuh kakimu, karena kakimu ini engkau gunakan melangkah mencari rezeki buat anak dan istrimu. Pelan-pelan awak sabun. Begitulah seterusnya, Mak. Dan ketika selesai dimandikan, ingin dibawa ke dalam dan ingin dikafani, apa katanya? Demi Allah, wahai orang-orang yang ingin mengkafani aku, janganlah cepat-cepat kamu tutup kain kafan di wajahku, karena aku masih ingin melihat wajah anak, istri serta rumahku. Makanya sundahkan dia kat di belakang itu. Kenapa? Dia masih ingin terakhir kali melihat wajah anaknya, wajah istrinya, seluruh kerabat yang hadir. Janganlah cepat-cepat kamu tutup kain kafan di wajahku, karena aku masih ingin melihat wajah anak, istri serta keluargaku dan rumahku. Dan selesai dikafani, ketika ingin dibawa, demi Allah, wahai orang-orang yang ingin membawaku, janganlah kamu tergesa-gesa ataupun terburu-buru, karena aku masih ingin berpamitan dengan anak, istri, keluarga serta rumahku. Ingin pamit dia. Arti tergesa, jangan tergesa-gesa terburu-buru ini kan Ustadz, tapi ada disegerakan untuk apa? Maksudnya itu jangan langsung tergesa-gesa itu mendesak, tidak. Ya pelan, santai aja. Kenapa? Dia minta janganlah kamu tergesa-gesa atau terburu-buru, karena aku masih ingin berpamitan dengan anak, istri, serta keluarga dan rumahku. Begitu seterusnya, Pak. Kita singkat sampai sudah selesai disolatkan. Apa katanya? Selesai disolatkan, masuklah dalam kerenda. Aku tahu orang yang mati pasti sangat cepat dilupakan oleh orang yang hidup. Paling 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tak bisa tak bisa dipungkiri, kadang-kadang 100 hari, kadang-kadang tak sampai pun dah lupanya kita itu. Dah lupa itu, Pak. Aku tahu orang yang mati pasti sangat cepat dilupakan oleh orang yang hidup, tapi tolonglah wahai anak, istri, keluarga serta jiran, tetangga, sahabat-sahabatku, tapi tolonglah untuk terakhir kali ikutlah kamu ramai-ramai mengantarkan aku. Itulah permintaan terakhir seorang jenazah. Kenapa? Supaya dia lupa, Pak, supaya dia hilang dulu rasa takutnya, ajab mungkin yang menanti. Tapi ketika diantarkan, di saat itu dia lupa sesaat, dia bahagia karena banyak yang mengiringi dia, mengantarkan dia. Sama itu, Pak Bu, pengantin tuh kenapa bisa tersenyum? 2 mempelai pengantin tersenyum orang tuh, kenapa? Banyak yang mengiringi dia sambil gendang rebana, marhaban, diiringi, tersenyum. Coba suruh pengantin jalan berdua, tak ada yang ngiringi, Bu, Pak Bu, bisa senyum tuh. Suruh jalan sendiri orang tuh berdua. Kenapa? Karena banyak yang mengiringinya. Begitulah permintaan terakhir seorang jenazah. Tapi tolonglah untuk terakhir kali ikutlah kamu ramai-ramai mengantarkan aku, supaya kamu lihat wahai anakku, wahai istriku, seluruh kerabatku, keluarga, jiran, tetanggaku, supaya kamu tengok, kamu lihat di mana tempatku terakhir kali berada. Tujuan dia di samping dia ingin lupa dengan mungkin yang menanti ajab tuh, supaya kita melihat, Pak Bu, semua ikut menyaksikan di mana tempatku terakhir kali berada. Kamu tengok, nak, kamu tengok wahai istriku, keluarga, sahabat-sahabatku, aku selama ini tinggal di kamar yang lapang, di rumah yang megah, di kamar yang luas, kamar minimal ukuran 3x3, Pak. Itu pun kadang-kadang masih mau berantem sama laki bini, geser sikit, sempit kali. Coba kamu bayangkan wahai keluargaku, kamu tengok di mana tempatku terakhir kali berada. Begitu meninggal, datanglah tukang gali kubur, yang dibawanya bukan meteran, tali plastik. Berapa panjang? Paslah muat untuk 1 orang tok, tak lebih tak kurang. Makanya El Soraya kan berpesan tuh, Pak Bu, ya, liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi,
Selesai tanah ditimbun, orang tinggallah badan seorang diri. Hanya muat untuk satu orang, liang lahat hanya muat untuk satu orang tok. Itulah makanya permintaan terakhir seorang jenazah, tolonglah untuk terakhir kali ikutlah kamu ramai-ramai mengantarkan aku. Ini tujuannya Pak Bu, supaya kita lihat, menjadi iktibar pelajaran kepada kita. Oleh karenanya amalan yang keempat ini yang sangat dicintai oleh Allah, wa tasyi'il janazah, orang yang mau ikut mengantarkan jenazah. Meninggal pagi dapat kabar awak tetangga sahabat awak datang, awak tanya kapan dikebumikan, nanti habis asar. Oh ada keperluan, ya pulang dulu awak, nanti mau dekat asar datang awak balik. Kenapa? Tuh, supaya bisa ikut mengantarkan jenazah itu. Nah, ini Pak Bu. Jadi itulah namanya bermasyarakat, bertakziah. Bapak Ibu orang tua kami jemaah sekalian, lalu amalan yang kelima yang sangat diirikan oleh malaikat Jibril, iri dalam hal baik boleh, sehingga dia ingin jadikan manusia apa itu? Wasaqil ma, orang yang selalu mau menyuguhkan minuman, memberikan air minum kepada orang yang haus. Nah, Pak ya, jadi ada orang suguhkan air minum, ada tamu ke rumah awak datang, jangan apa, udah hidangkan, suguhkan air minum, muliakan tamu itu. Ini kadang-kadang sudah ngasih kode, tamu itu datang udah cerita, batuk-batuk dia. Jangankan teh manis, air putih pun tak keluar kadang-kadang Pak ya. Kenapa? Itulah muliakan tamu. Tahu Pak Bu, seorang pelacur dari Bani Israel. Makanya tak boleh kita Pak Bu mengadili, menghakimi seseorang, belum tentu kita lebih baik daripada orang tersebut. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Seorang pelacur dari Bani Israel, dia lewat melintas, melihatnya seekor anjing keliling, mengelilingi sebuah ada lubang sumur tuh, ngelilingi kehausan. Dia buka sepatunya, diambilkannya air minum dari sumur tuh, diberikannya kepada seekor anjing tersebut. Seorang ulama yang soleh, seorang yang soleh bermimpi bagaimana sambutan Allah kepada seorang pelacur itu. Allah memasukkannya dalam surga Jannatun Naim di sisi Allah, padahal dia seorang pelacur Pak Bu, tetapi padahal amalannya memberikan air minum terhadap seekor anjing yang kehausan. Artinya jangan pernah kita mengejek, dasar engkau, laknat Allah kepada engkau, bukan itu orang yang terbaik. Ada melihat teman kita salah, sahabat kita salah, jangan kita caci, kita hina, ajak, dekati dia. Metode kita yuk kita ajak. Jangan kita hina, berarti seolah-olah kita merasa lebih alim, lebih baik daripada dia. Belum tentu Pak kita lebih baik daripada orang yang mungkin kita lihat tak pernah sholat sekalipun, kita ejek. Belum tentu kita lebih baik, mungkin ada amalan dia yang tidak ketahui. Oleh karenanya orang yang terbaik itu ketika melihat yang salah, kata Rasulullah, bukan diejek tapi diajak. Yuk diajak. Jadi artinya seorang pelacur sekalipun amalannya hanya memberikan air minum kepada seekor hewan Pak, anjing yang kehausan. Artinya apa? Begitu dahsyatnya segelas air minum saja pun kita berikan kepada orang yang kehausan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Wasaqil ma, orang yang membutuhkan, orang kehausan. Bapak Ibu orang tua kami jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang keenam yang membuat malaikat Jibril merasa iri dan ingin menjadikan manusia, dan amalan ini sangat dicintai oleh Allah, wasulhu bainal isnain, yaitu orang yang senantiasa selalu mendamaikan orang yang berselisih. Nah, Pak Bu ya, ada orang yang bertengkar, yang berkelahi, damaikan Pak Bu. Jangan kita ejek, kita apa, damaikan. Berbohong awak untuk kebaikan boleh. Contoh begini Pak Bu, ada anak menantu yang tinggal bersama awak di rumah, awak lihat anak menantu awak ini asik berkelahi saja kerja orang itu. Datang selaku orang tua yang bijak, panggil, nak, apa itu ya, apa itu mak, emak ayah tengok kalian asik berantem aja lah nak. Janganlah begitu nak, tak boleh itu, malu, anak-anak udah besar.
Tahu kau nak? Apa itu mak? Apa itu ya? Ayah dan emakmu ini sudah 40 tahun menikah, sekalipun tak pernah berkelahi. Tak pernah berkelahi. Orang tuh pun terdiam, tuh bodoh. Motivasi ini pak. Tak pernah berkelahi sekalipun. Padahal sudah 3 kali core bolak-balik kawin. Boleh berbohong, boleh untuk kebaikan, boleh. Untuk apa? Sebagai motivasi. Itulah dalam hal mendamaikan orang berselisih pun begitu. Ada warga yang berkelahi. Ini suasana ini panas ini lagi tak terkontrol emosi ini. Awak sebagai kepala lingkungan, sebagai BKM, orang yang dituakan di kampung tuh, memang tahu kita salah dia nih, cuma ini suasana gawat, ini lagi genting ini. Kalau kita jujur, kita buka akan bisa mati nih kawan. Di saat itu kita berbohong, enggak ada itu. Kita meredakan. Nanti sudah saatnya yang tepat, lagi sudah reda, sudah adem, baru awak ceritakan yang sebenarnya. Itulah yang orang yang bijak. Jangan di saat lagi emosi. Kalau sudah emosi, sudah bercampur setan. Itu main sikat aja itu modelnya. Main sikat aja. Nanti di saat yang tepat, sudah lagi tenang, sudah lagi adem, pikiran tenang, barulah kita ceritakan yang sebenarnya. Jadi berbohong untuk kebaikan ini dibenarkan Pak Bu, dibolehkan. Yang tujuannya seperti itu kebaikan, dan tujuan kita lagi mendamaikan orang yang berselisih. Dan amalan yang terakhir yang sehingga malaikat Jibril pun ingin jadikan manusia karena cintanya Allah kepada amalan ini dan dahsyatnya ganjaran yang Allah berikan, wa ikramil jari wal yatim, orang yang senantiasa memuliakan tetangga dan anak yatim. Pak Bu ya, Pak Ibu orang tua kami, tetangga adalah orang yang sangat terdekat dengan kita. Jangan pernah bermusuhan dengan tetangga, apalagi tak bertegur sapa dengan tetangga. Kadang-kadang kita salah Pak, kita lebih mementingkan orang yang jauh dengan kita, membanggakan, bukan tak boleh, memang disuruh. Ada sanak famili kerabat kita yang jauh, yang berhasil, yang kaya, kita banggakan. Sama tetangga sendiri nggak pernah open. Padahal kalau ada apa-apa yang terjadi, siapa yang duluan tahu Bu? Tetangga Pak. Kalau ada apa-apa yang terjadi, siapa yang duluan datang Pak? Tetangga kita. Tak mungkin kerabat awak yang jauh duluan sampai kalau bukan tetangga kita. Jadi kata Rasulullah, jangan pernah kau sakiti tetanggamu, muliakan tetanggamu. Dan termasuk wal yatim, anak-anak yatim. Perhatikan, apa hukum anak yatim? Fardu kifayah Pak, bukan fardu ain, fardu kifayah. Di tempat kita ini, tempat tinggal kita ini, lingkungan kita ini ada satu anak yatim tak bisa sekolah. Gara-gara omaknya tak bisa mencari biaya untuk sekolahnya, makan pun payah, maka seluruh umat muslim dan muslimat satu kampung ini mendapat dosa dan laknat dari Allah. Maka memperhatikan anak yatim hukumnya fardu kifayah. Wajib kita perhatikan ini Pak. Satu anak yatim tak bisa makan, tak bisa sekolah gara-gara omaknya. Bukan hanya yang dekat dengan dia, tetapi seluruh kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ajab dan laknat dari Allah. Tapi alhamdulillah sekarang di masjid-masjid, rumah-rumah Allah banyak sudah, alhamdulillah kita lihat yang sudah kebijakan dari pengurus BKM. Alhamdulillah ada khusus tabungan infak masjid, ada khusus tabungan infak anak yatim. Ini yang disalurkan, berarti khusus untuk yatim. Makanya fardu kifayah. Ini kenapa? Ini wajib bagi kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Bukan saya yang bilang, bukan Rasul, langsung Allah Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim. Inilah pendusta agama itu kata Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu orang tua kami, mudah-mudahan ini menjadi cemeti cambuk pengajaran kepada kita semua. Begitu besar
ganjaran pahala yang Allah berikan, dan 7 amalan yang sangat dicintai oleh Allah sehingga malaikat Jibril pun Pak Bu ingin dijadikan manusia karena dahsyatnya ganjaran yang Allah berikan. Yang 7 tadi, mari kita selalu sholat bersama imam, sholat sholawatil khamsi ma'al imam. Dan yang kedua yaitu jangan sering kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga yaitu menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, mari kita senantiasa ikut mengantarkan jenazah. Yang kelima yaitu memberikan air minum terhadap orang yang kehausan atau orang yang membutuhkan. Yang keenam, mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketujuh, muliakan tetangga dan anak yatim. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah sehingga malaikat Jibril pun ingin dijadikan manusia. Mudah-mudahan kiranya tausiah singkat ini bermanfaat dan dapat menambah perbendaharaan ilmu kita, dan insya Allah dapatlah kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu, orang tua kami jemaah sekalian, dimana mungkin dalam penyampaian tidak tepat, tidak cocok, kurang pas, mohonlah kiranya saya dimaafkan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya sebagai hamba Allah tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.